yang Anda definisikan sendiri. Saya definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa? Oke. Sekarang lebih happy nih, nggak tahu kenapa Bang Rocky apa, tapi kok masih aja nyebut orang dungu sih Bang? Saya kira Andi ini mengumpulkan seluruh kesalahan saya seminggu ini ya. Padahal yang salah cuma satu, Ruhut. Ya. Ada jejak digitalnya, masih ngomongin dungu dan bahkan ngatain buzzer tuh tempurung. Maksudnya apa sih Bang? Saya menyebut itu semua bukan sebagai evaluasi terhadap seseorang atau sejumlah orang. Tapi saya menggambarkan faktanya aja, masih ada kedunguan, masih ada buzzer dungu, ada buzzer cerdas juga. Jadi itu bukan evaluasi itu deskripsi aja. Deskripsi aja, jadi nggak menuju ke satu kelompok tertentu kah? Setelah ada reaksi baru saya paham, oh itu yang dimaksud. Bahkan saya paham setelah mereka Bang bereaksi. Ruhut juga waktu terakhir Bang Rocky kesini masih perdebatannya sengit banget waktu itu Bang. Rocky ini sahabat saya dari zaman Jepang. Rocky. Padahal dia orang Belanda. Oke. Rocky selalu menunjukkan keindependenannya. Kau nggak independen. Aku memihak kepada salah satu calon, kau salah satu calon. Salah? Salah atau nggak? Tidak salah. Tapi setelah taunya yang menang calon aku, bukan salah. Kau makin galak. Gini ya, saudara Ruhut ini dia mampu untuk menghidupkan kedunguannya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang tidak berhubungan itu. Keluar lagi Bang dungunya nih Bang. Ya. Saya beroposisi pada Jokowi. Prabowo beroposisi pada Jokowi pada waktu itu. Lalu Luhut ambil kesimpulan saya pro Prabowo. Karena sama-sama beroposisi. Kenapa nggak sebaliknya Prabowo yang pro saya? Prabowo beroposisi dengan motif kekuasaan. Saya beroposisi dengan motif kedunguan. Beda itu. Kita fokus yang terjadi sekarang ini. Sekarang makin galak. Begitu. Makin galak. Makin galak mengkritisinya. Kenapa Bang Rocky? Saya nggak makin galak. Saya mau tajamkan kritisisme itu. Supaya orang bisa lihat sesuatu yang disembunyikan. Saya melakukan interupsi. Politik itu adalah interupsi. Supaya ada ruang untuk menghasilkan argumentasi. Saya interupsi, orang bilang kritik. Bukan. Itu menginterupsi kemapanan, menginterupsi kedunguan. Itu yang saya lakukan. Sultan, pasti harus semakin tajam interupsi itu tuh. Udah sesuai SOP dalam bermedia sosial belum nih? Kalau Bang Rocky. Kalau kemudian kedunguan yang terus diucapkan, apa Bang alat ukurnya dan cara deteksinya supaya gampang dibilang sekali. kedunguan, Logical fallacies itu setiap kali presiden bicara ada ketidakruntunan logika. Setiap kali menteri bicara ada begituan, ketua partai, itu yang saya kritik. Saya nggak kritik orangnya, saya kritik nalarnya, reasoningnya. Itu. Jadi dari awal saya terangkan itu, yuk nggak bisa. Itu namanya fallacies tuh. Seberapa jauh Bang Rocky ini bisa mengaku tetap independen, imparsial? Yes. Padahal kita membutuhkan orang-orang yang imparsial. Jadi dia mengkritik kepada memang orang yang patut dikritik. Saya terangkan ya. Independen artinya berdiri di kaki sendiri. Bukan netral. Kalau Anda netral, disuruh netral, Anda tidak independen. Saya memilih independen karena kehendak saya tuh. Kan itu poinnya kan. Jadi independen artinya jangan berpihak. Oh itu bodoh namanya itu. Jangan berpihak artinya dia diperintahkan untuk jangan berpihak. Independen nggak dia? Coba. Gak usah jawab, Ruhut. Oke, buka Google aja. Saya mungkin tajamkan sedikit ya. Apakah Bang Rocky bisa bersikap kritis, katakanlah saya sebut namanya saja. Pak AHY, Pak SBY. Apakah bisa melakukan kritis yang sama kalau mereka punya kekuasaan? Dan memang apalagi kalau belum punya aja saya udah kritik gitu. SBY itu teman diskusi saya. Dan saya kritik terus itu. Sampai juga AHY. Kan ada kesetaraan argumentasi itu. Kan itu soalnya kan. Ada yang bertanya-tanya, Bang Rocky ini katanya intelektual, tapi sentimen yang dikedepankan terus benci-benci Jokowi. Gimana itu Bang? Saya nggak pernah benci Jokowi, saya nggak ada urusan pribadi. Benci itu urusan pribadi. Orang yang membenci itu mentalnya rusak. Orang yang membenci saya juga mentalnya rusak tuh. Bang rusak Bang.
Karena politik itu argumentasi, bukan sentimen. Produce argumen, kendalikan sentimen. Itu rumus politik. Iya, saya terus terang Jadi kepikiran ya karena dungunya ya. bukan, saya kadang-kadang agak kesulitan menemukan substansialnya. Saya lebih akhirnya orang terdistrak dengan gaya bahasa, dengan kosakata. Sementara sebenarnya banyak problem yang layak dikritik tapi tidak disampaikan. Misalnya dalam hal politik segregasi dan seterusnya. Anda tidak masuk ke situ karena memang lebih mementingkan kemasan kata-katanya. Jadi maksudnya kenapa nggak to the point aja gitu? Yang Kenapa itu, harus dikemasnya? Sehingga publik tidak terdistrak dengan kedunguan Oke, itu. Bang Rocky ditahan dulu, kita harus break. Akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini. Bang Rocky, kemasannya itu dianggap tuh mungkin terlalu ketinggian kali gitu ya. Jadi maksudnya tuh nggak nyampe, jadi yang nyampe cuma kata-kata dungu-dungunya aja. Oke ya, gini ya. Dalam seminggu ini saya kasih ceramah umum di kurang lebih 10 universitas dan semua kuliah akademis, metodologi. Tapi kan nggak ada pers di situ kan. Kan Anda nggak tahu apa yang saya terangkan di situ kan. Kemarin di Hutan Kayu saya terangkan teori filsafat kontemporer di situ. 2 jam nonstop. Tapi pasti Ruhut nggak bakal datang karena juga bakal nggak ngerti soal-soal begituan. Itu poinnya tuan. Saya pastikan nggak ngerti. Sekarang misalnya nih kata boneka tuh, yang orang anggap saya membonekakan Pak Jokowi. Enggak. Boneka itu, coba dalam bahasa Inggris ada material dan material itu. Boneka itu saya maksudkan sebagai material, substance, bukan barangnya yang material. Bahasa Indonesia nggak punya kemampuan menerjemahkan dua itu tuh. Jadi Anda tersinggung seolah itu boneka ansih, physically boneka, bukan. Yang menarik dari Rocky ini selalu mencari definisi-definisi di luar definisi umum. Iya, yang dia disitulah garansi. biasanya, Begitu, supaya kita biasanya ngeles gitu loh. Karena definisi yang disediakan Kitab suci, oleh negara definisinya itu. apa. Yes, Sehingga memang itu. berdebat itu ketika kita definisinya itu menggunakan definisi umum. Bukan dengan ketika Anda menggambarkan definisi sendiri, kemudian publik memprotes dan Anda punya definisi sendiri tentang pengertian publik. Sekarang saya uji itu ya. masalahnya. You buka tesaurus sekarang, bisa nggak you bedakan antara material dan material? Itu bahasa Inggrisnya begitu. Dibedakan. Di sini Anda bicara pada publik Indonesia yang memahami boneka sebagaimana definisi Indonesia. dia salah sendiri. Kenapa nggak diajarkan Enggak, Anda yang salah. tuh? Anda yang salah sebagai seorang komunikator. Bukan publiknya. Apa karena bahasanya ketinggian mungkin Mas Eko? Enggak. Ketika di Rocky sebagai komunikator berbahasa dengan definisinya sendiri, berbeda dengan definisi yang dialami publik, yang salah komunikatornya. Saya sengaja bukan orangnya. memang saya sengaja untuk memilih cara komunikasi itu. Ketika orang tidak sependapat dengan Supaya Anda, sengaja Enggak. karena supaya apa Bang Rocky? problemnya ketika Supaya kita orang nggak terangsang sependapat dengan berdialektika, Rocky, mencari raw dari iya, konsep. ketika orang nggak itu. sependapat dengan Rocky akan mengatakan dungu. Memang dungu. Problemnya adalah definisi yang diciptakan berbeda dengan pemahaman orang Abang, lain. Ini ya. pertama, aku udah ikhlas kalau dibilang dungu. Enggak, belum. Habis itu yang kedua, karena anggap aja Mungkin aku segmen nanti. kayak lagi mahasiswa yang di kelasnya abang. Aku pengen nanya, Oke. tadi abang bilang abang ingin menciptakan sebuah ruang untuk berargumentasi gitu. Supaya pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, dengan keputusan-keputusannya seperti dipertanyakan kembali apakah ini benar, apakah ini baik untuk masyarakat, untuk Indonesia. Oke. Apakah itu berarti keputusan kebijakan pemerintah ya busuk semua atau cuma sekedar untuk supaya supaya kebijakannya lebih baik lagi? Gini ya, kalau pemerintah bikin kebijakan yang baik, saya nggak akan puji. Karena saya gaji dia untuk bikin yang baik. Begitu ada bau busuk, saya ketok palanya tuh. Dengan satire tuh. Lu gua gaji, lu bikin kebijakan yang buruk. Itu aja kan. Masa kita kasih pujian pada hal yang tugas dia? Kan gila tuh. Untung aku bukan mahasiswanya abang. Demikian. Pernah dipuji berarti. Demikianlah tadi Raja Saya Dungu bilang kepada gila ya, kita bukan yang dungu. dungu-dungu. Emang gitu kok, gimana lu? Oke, silakan Ge. Bang, sebagai salah satu followers saya tuh mau tanya, bisa nggak sih abang tuh mungkin menulis sesuatu itu yang kalau tadi abang bilang, abang menulis itu supaya orang juga terangsang untuk belajar, untuk lebih memahami kata-kata sesuai dengan definisinya abang. Nah mungkin bisa nggak sih kalau abang menulis tuh yang memang kata-katanya secara umum bisa dimengerti definisinya gitu loh. Nggak hanya sesuai dengan definisinya abang aja. Bisa.
Bisa, tapi kita tidak bertumbuh sebagai intelektual, sebagai warga negara. Karena kita batasi kosakata, kita lampaui itu mestinya. Nah, kita ada di dalam keadaan beberapa kali saya menyaksikan kesalahan orang untuk mengerti konsep karena nggak mau masuk di dalam pengertian yang lebih dasar ya, konsepsional. Di dalam jurnalisme itu namanya malapropism. Nah, saya pakai lagi istilah ya, cari ya, Ruhut ya. Tulis itu. Malapropism. Apa itu malapropism? Gini. Satu waktu ada tokoh, ada sidang di DPR, MPR. Lalu si tokoh ini yang harusnya beri keputusan tidak ada di tempat. Maka anak punya telepon. Pak, apa langkah kita? Tokoh itu pakai bahasa Inggris, dia bilang, all out. Artinya tempur habis-habisan. Yang terima informasi itu pikir all out artinya walk out, keluar semua tuh. Itu karena nggak ngerti konsep kan. Itu yang mesti kita perbaiki, saudara Ruhut, Kumsuis dan teman-teman. Berarti memang cuitan abang di Twitter, satu cuitan dimaknai 3 SKS mestinya bang ya? Kalau buat Ruhut saya korting ada. Gua kasih dia 7 SKS lah biar dia cepet DO. Ngomong-ngomong kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau apa? S1, apa lagi? Nggak ada gelar saya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi kau Tapi saya S3 ngajar dong. sampai S3 itu. Hah? Tapi ngajar sampai S3 bang. Selesai enggak? Tapi beliau ngajar sampai S3 bang. Selesai enggak kau pernah? Aku hanya mau tanya itu. Saya terangkan di sini. Saya kuliah di 5 fakultas dan semuanya saya DO-kan. Cuman satu yang selesaikan. Saya bukan DO dari fakultas. Saya mendeokan mereka dari kurikulum saya. Itu bedanya. Layu sebelum berkembang. Itu namanya layu sebelum berkembang. Bukan, mereka yang saya layukan. Karena saya nggak butuh lagi itu. Filsafat saya masih luluskan itu. Kayak Mas Eko nggak percaya Apa? nih mukanya nih. Ya, tanya sama UI, tanya di UI itu. Saya kalau diskusi sama Rocky ini agak membingungkan karena pasti apa yang kita pikirkan tentang apa yang didiskusikan berbeda dengan apa yang Rocky pikirin. Ya, ikutin saya. Pertama kita berpikir apa yang Rocky pikirin Kalau dulu. mau pintar ikutin saya, jangan ikutin. Definisinya berbeda. Kalau definisinya berbeda sehingga orang berpersepsi lain, sebetulnya bukan orangnya yang bodoh. Jadi Rocky tidak berhak untuk mengatakan orang dungu hanya karena persepsi Rocky tentang sesuatu definisinya beda dengan orang lain. Kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep, saya bantuin. Tapi kalau sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti, apa yang saya mau sebut itu? Pinter? Nggak mungkin. Setengah pinter? Nggak mungkin. Seperempat pinter? Nggak mungkin. Ya dungu. Nah, gimana Mas Eko? Nggak mungkin setengah, nggak mungkin seperempat. Iya, saya kan udah katakan. Kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar, orang dungu. Karena yang lagi ngomong Raja Dungu. Iya, memang. Sakit hati nggak bang kalau dibilang Raja Dungu? Saya tuh nggak pernah sakit hati pada urusan publik. Bahkan kalau Ruhut bilang nanti ada orang, saya minta maaf terhadap fitnah segala macam. Saya bilang, saya nggak anggap itu fitnah. Saya anggap itu kedunguan. Kedunguan nggak perlu dimaafkan. Karena itu melekat di kepalanya. Jadi perbaiki di kepala. Mas Budi? Ya, saya akan biar imbang ya. Tadi saya udah bertanya kepada Denny Siregar sebelumnya. Oke. Saya ingin bertanya kepada Bang Ruhut, Bang Rocky juga tentang sumber informasi. Saya akan sebut saja dalam kasus Ratna Sarumpait. Gimana mengukur sebuah informasi diverifikasi dan kemudian berpendapat Disebarluaskan gitu informasinya. Oke, saya terangkan sejernih-jernihnya supaya publik ngerti kedudukan itu. Waktu kasus Ratna Sarumpait, masuklah ke saya gambar-gambar itu. Masuk ke saya. Tetapi bukan saya buka. Karena saya ada di atas gunung Elbrus waktu itu. Ketinggian 5.600, suhu minus 20, angin 80 km per jam. Kalau Ruhut ada di situ, jadi botak dia kena angin itu tuh. Jadi waktu dipersoalkan, Dendam. bukan, ini contoh aja. Waktu dipersoalkan di Polri, saya bilang, Polri-nya bilang, Anda terima? Memang saya terima. Berarti Anda ikutnya? Bukan, saya terima tapi tidak saya buka. Kenapa? Saya ganti SIM card Rusia. Dan di Rusia itu sangat terbatas, nggak kayak Indonesia, SIM cardnya segitu aja. Saya masuk ke Indonesia, saya buka, baru dia masuk gambar-gambar itu. Jadi bukan saya nyebarin. Terus orang bilang, terus kenapa
Anda berkomentar sesuatu, ya masih berkomentar di Twitter. Walaupun saya nggak sebut nama, saya bilang, kenapa mesti pakai tinju ya? Terus dianggap itu adalah hoax. Kenapa nggak cek pada Ratna? Sekarang saya terangkan tuh. Ratna itu teman baik saya, teman. Masa saya curigai teman baik itu? Kalau begitu, kenapa nggak apa namanya? Repertum, visum et repertum. Ngapain saya minta hakim buat bikin visum et repertum untuk sesuatu yang saya anggap oke, kalau dia berbohong, ya itu problem moral dia berbohong tuh. Jadi nggak ada urusan dengan saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, Yes. jadi apa bedanya Bang Rocky ini dengan buzzer yang selalu dikritik oleh setiap hari? Jadi mungkin langsung aja to the point. Gimana? Apa bedanya Bang Rocky sama Bang Denny Siregar gitu misalnya? Iya, dalam hal mengelola informasi kemudian mengomentari Ya. dengan sangat Siapa cepat. tuh Denny Siregar? Saya nggak tahu, saya nggak kenal, nggak pernah. Dia saya nggak, sama sekali saya nggak tahu. Oke. Serius, saya tidak kenal. Atau dengan buzzer secara keseluruhan. Saya tidak Ya. kenal bahasa tubuhnya, bahkan bahasa otaknya pun saya nggak tahu tuh. Kalau gitu apa bedanya Bang Rocky? Saya dengan memverifikasi sesuatu yang tidak bersifat persahabatan. Kalau sahabat juga nggak perlu verifikasi. Kalau dia bohong, berarti dia bukan sahabat artinya. Kenapa saya mesti verifikasi? Sahabat saya bilang besok mau hujan, ternyata enggak ya, lu bohongi gue tuh. Masa gue mesti verifikasi? Pernyataan seorang sahabat itu. You nggak Tapi verifikasi. problemnya Bang, itu bukan cuma hubungan sahabat. Ini peristiwa politik, ini Iya, peristiwa publik. itu jadi peristiwa- Seperti yang Anda Ini. katakan tadi, bahwa soal publik itu harus dengan rasional. Kapan itu jadi soal publik? Gitu lah. Ya ini Ketika peristiwa Ratna mengaku publik. bahwa dia berbohong. Sorry, saya ingin mengatakan bahwa Anda tahu ketika isu Ratna itu keluar, dia akan menjadi peristiwa publik. Siapa yang tahu? Nggak tahu berarti. Saya ada di atas gunung, saya nggak tahu itu. Saya Baik. cuma bagaimana yuk? Oke. Tapi Mau gini, saya Bang, sebut ada nama satu. dua kali ya Oke, Pak? ditahan dulu. Saya kebetulan lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja, Oh, ayo gitu. silakan, ngomong Oke, aja. oke. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law, jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit, dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus itu. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. karena itu, saya bangga Siapa anak-anak. kau? Benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong nggak sembarangan saja. Ya, ini caranya. Makasih Rocky. Ini Ini kan tadi bukan soal pribadi. Ini bukan soal pribadi, di sini kita nggak, tapi pengennya nih kenapa nih dia justru nggak nyambung gitu kalau ngomongnya sama kita kan. Saya Mau ada bilang juga jangan saya Sultan. Iya, kita harus berlari lah Bang, jangan persoalan-persoalan pribadi. Karena begitu Bang, yang saya khawatirkan justru ada cara yang dipakai oleh banyak intelektual kemudian. Gini ya, saya nangkap itu menghakim. poinnya itu. Oke. Di Prancis diajarkan tentang reasoning, logical fallacies dari umur SMP. Sehingga dia bisa berbantah-bantahan dengan anggota MPR ini. Bukan serang-serangan pribadi, bukan serang-serangan pribadi ya Bang ya? Bukan serang pribadi. Jadi sistem pendidikan kita mau menghindari ketajaman argumentasi. Seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan. Mas Budi, langsung aja Mas, Iya. singkat. Pertama, Pak Rocky sekarang menjadi idola baru di kelompok yang bahkan di kelompok-kelompok agama. Ya. Ini Di warganet lah, in general. sama-sama bahaya dengan politik rezim, Oke. politik buzzer yang sangat Yes. yang Anda anggap berbahaya Iya. juga. Nah ini tadi sekali lagi saya bedanya di mana gitu. Sekarang Anda menikmati menjadi selebriti di kelompok-kelompok yang Oke, saya terangkan. ya. Saya tidak nikmati. Posisi saya terhadap pluralisme, terhadap religi nggak berubah. Saya kasih ceramah di Ngeruki, di sarang yang disebut sarang teroris segala macam tuh. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman Anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir sebelum epilog nih. Bang Rocky nih kalau saya lihat di tweetnya itu masih juga nyebut bong. Kan udah lewat kita pemilu, udah selesai. Oke, udah lewat.
Pemilunya udah lewat, bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Sinonim dari kedunguan. Iya. Catat itu. Bukan Ya, cebong. itu kan definisi yang Rocky definisikan sendiri kan? Itu definisi yang Anda definisikan sendiri. Saya kan? definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa?